Halo guys, kembali lagi di channel aku. Dan kali ini kita akan membahas apa saja tantangan yang dihadapi PBB dalam upaya menyelesaikan konflik dan perdamaian di dunia. Simak terus pembahasannya ya. Enjoy! Hai semua, balik lagi di channel aku dan konten aku. Kali ini kita bakal ngebahas apa sih? Nah, kita kali ini akan membahas tantangan apa saja yang dihadapi oleh lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya mengatasi konflik di dunia. Simak pembahasan saya selanjutnya ya. Dalam setiap lembaga internasional terdapat tantangan tersendiri yang lembaga-lembaga itu hadapi dalam menjalani program-program atau tujuan mereka. Nah, PBB tersendiri menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan misinya untuk menjaga perdamaian dunia yang berasal dari struktur internal dan dinamika politik global. Nah, salah satu tantangan utama adalah penggunaan hak veto oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan, yakni ada Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Nah, ketika salah satu dari mereka menggunakan hak veto tersebut, keputusan PBB untuk merespon konflik dapat terhambat, meskipun mayoritas negara anggota semuanya setuju. Selain itu, PBB memiliki keterbatasan sumber daya finansial yang signifikan. Kenapa? Karena bergantung pada sumbangan negara-negara besar. Seperti yang kita tahu, negara terbesar yang menyumbangkan atau yang paling banyak mendonasikan dalam anggaran PBB ini adalah Amerika Serikat. Tapi selain Amerika Serikat, ada juga Uni Eropa dan Jepang. Nah, ketika negara-negara ini memotong kontribusi mereka, seperti yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan tertentu, hal ini langsung berdampak pada program-program PBB, terutama operasi penjaga perdamaian dan inisiatif kemanusiaan. Lalu, PBB juga dianggap tidak memiliki kekuatan eksekutif untuk memaksa negara anggota mematuhi resolusi yang dibuat. Organisasi ini lebih mengandalkan kerjasama dan sukarela dari negara-negara anggota yang seringkali lebih mementingkan kepentingan nasional mereka dibandingkan kepentingan global. Nah, hal ini menciptakan hambatan bagi PBB dalam menerapkan sanksi internasional atau resolusi yang penting. Lalu kerap kali PBB ini pun dikritik akan kinerjanya. Kritik terhadap PBB muncul dari persepsi bahwa lembaga ini tidak netral, terutama saat menghadapi konflik besar seperti yang sebelumnya saya bahas, yaitu konflik Palestina dan Israel. Berikut adalah contoh video yang menayangkan bahwa Amerika Serikat menolak Palestina menjadi anggota tetap di PBB. Pada cuplikan ini, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya karena menganggap pengakuan Palestina sebagai anggota penuh PBB seharusnya terjadi melalui negosiasi langsung antara Palestina dan Israel. Ini adalah kedua kalinya Palestina berupaya mendapatkan keanggotaan penuh di PBB. It remains the U.S. view that the most expeditious path towards statehood for the Palestinian people is through direct negotiations between Israel and the Palestinian Authority with the support of the United States and other partners. We believe this approach can tangibly advance Palestinian goals in a meaningful and enduring way. Banyak yang merasa bahwa PBB ini
cenderung lamban dalam merespons konflik yang melibatkan kekuatan besar, sementara lebih cepat dalam menanggapi isu di negara-negara kecil atau yang tidak memiliki kekuatan geopolitik. Nah, ternyata negara-negara berkembang juga sering kali merasa diabaikan dalam respons PBB. Ini karena mereka menganggap PBB itu lebih mengutamakan kepentingan negara-negara barat. Nah, secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun PBB memiliki peran yang penting dalam mengatasi konflik global dan regional, efektivitasnya sering terhambat oleh faktor-faktor politik, ekonomi, dan kelembagaan yang kompleks. Nah, gimana nih teman-teman pembahasannya? Dari sini kita menjadi tahu bahwa Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa menghadapi banyak sekali tantangan untuk berupaya mengatasi konflik dan perdamaian di dunia, serta kerap kali mereka pun menerima banyak kritik akan tujuan atau program-program yang akan mereka jalankan. Nah, cukup sekian saja nih pembahasan kita pada konten aku yang kali ini. Ditunggu untuk pembahasan selanjutnya ya. Sampai jumpa di kontenku yang lain. See you guys!